Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Misyaratul Fuadia. Saya dari Prodi Sosiologi Angkatan 2018A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori relasi kuasa Michael Foucault. Sebelumnya, siapa sih Michael Foucault itu? Michael Foucault adalah seorang pemikir dari Prancis yang memiliki kekuasaan khas dalam menafsirkan ilmu pengetahuan, ilmu filsafat, ilmu sejarah, dan relasi kuasa. Namun, pemikiran Foucault juga memiliki pengaruh yang luas terhadap sosial yang termasuk antropologi dan sosiologi. Foucault tidak mengkaji sejarah riwayat seseorang pada saat masa lalu, tetapi Foucault juga mengkaji sejarah filsafat seseorang pada saat ini. Yang mana Foucault mengkaji sejarah pada saat ini untuk mengetahui kekuasaan dalam pandangan Foucault yang tidak dipahami secara negatif. Dalam perspektif Martin tentang produksi, dalam reproduksi dan Voice juga mengkaji bagaimana kekuasaan itu bisa dibangun. Hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan itu saling berhubungan, yang menjadi tema sentral dalam seluruh studi yang dilakukan oleh Foucault. Foucault juga mengkaji tentang sepanjang karir intelektualnya. Foucault juga menjelaskan bagaimana hubungan antara kuasa dan pengetahuan. Secara empiris, Foucault membicarakan tentang pengetahuan secara empiris. Foucault juga lebih intelek berbicara tentang kekuasaan secara tematik. Dari sini, Foucault juga membicarakan tentang pengetahuan. Oleh karena itu, hubungan antara kuasa dan pengetahuan itu saling berhubungan. Akan didiskusikan bertolak ukur untuk kekuasaan konsep Foucault. Konsep kekuasaan Foucault memiliki pengertian yang berbeda. Dari konsep-konsep kekuasaan Foucault, pandangan tentang kekuasaan yang dimiliki oleh individu dan kelompok tentang kekuasaan dipandang konteks yuridis. Yang mana maksudnya dari konteks yuridis adalah kekuasaan dihubungkan dengan kedaulatan. Kekuasaan yang dimiliki oleh individu dan struktur yang hierarki dikuasai oleh hukum. Persoalan kekuasaan yang bukanlah persoalan pemikiran, melainkan kekuasaan memiliki kemampuan untuk mengkonsolidasikan tentang segala sesuatu yang kondisinya tidak tidak tertampak, melainkan karena kekuasaan selalu diproduksi dalam setiap momen dan setiap yang diproduksi oleh relasi. Kekuasaan ada di mana-mana, bukanlah ia merangkul segala sesuatu, melainkan karena ia datang dari manapun, dan kekuasaan itu pasti datang pada saat kita tidak merencanakan. Kekuasaan ada beberapa perspektif mengenai apa yang dimaksud kekuasaan. Yang pertama itu, kekuasaan bukanlah suatu yang didapat atau yang diraih atau yang digunakan, tetapi kekuasaan itu dijalankan dari berbagai tempat, relasi dari berbagai tempat, relasi yang terus bergerak. Seperti relasi kekuasaan itu didapat, itu tidak hanya untuk kita itu nggak tahu untuk mendapatkan relasi kekuasaan tersebut. Yang kedua, relasi kekuasaan bukanlah relasi struktur hierarki yang mana mengandalkan yang menguasai dan yang dikuasai. Maksudnya itu relasi kekuasaan relasi itu kita tidak tahu yang mana itu relasi kita yang menguasai apa bukan kita yang menguasai. Selanjutnya, relasi kuasa bukanlah relasi struktur hierarki yang mana relasi kuasa itu mengandalkan yang menguasai dan yang dikuasai, yang mana kayak gini ya, relasi kuasa itu tidak mengandalkan hierarki. Dari situ kita nggak tahu siapa yang menguasai dan siapa yang
yang mana yang kita kuasai. Selanjutnya adalah kekuasaan datang dari bawah yang mengandalkan bahwa tidak ada lagi distancing bina opsional. Selanjutnya ada relasi kuasa bersifat internasional dan subjektif. Ini maksudnya adalah relasi kuasa itu bersifat menyeluruh, dan relasi kuasa itu dimiliki oleh untuk menguasai hak tersebut. Yang terakhir adalah kekuasaan ada kekuasaan, di situ ada kekuasaan, di sana ada non kekuasaan, yang mana eksistensi berada di luar relasi. Maksudnya itu kita itu nggak tahu, kita berpikir untuk itu kekuasaan saya, tapi kita nggak tahu itu miliknya siapa. Kita kayak kita kayak ingin mempunyai kekuasaan tersebut, tapi kekuasaan itu tidak kita miliki. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.